Maka seorang muslim harus bijak menyikapi orang yang di siang hari bulan puasa mereka tidak puasa. Maka hendaknya kita mengedepankan berprasangka baik ketika ada orang yang tidak puasa di siang hari bulan Ramadan. Bisa jadi orang yang tidak puasa itu adalah musafir. Sehingga ketika ada orang di bulan Ramadan kok ngangkring, musafir. Karena musafir boleh. Ya. Jadi karena musafir itu boleh tidak puasa. Jangan keburu berprasangka buruk, ini orang muslim kok tidak puasa. Bisa jadi musafir. Atau kalau tidak musafir, bisa jadi orang sakit. Di depan rumah sakit di sebelah itu banyak yang jajan di siang hari, barangkali pasien. Kok metu? Ya. Intinya berprasangka baik, bisa jadi orang sakit. Karena dalam agama kita musafir dan orang sakit itu ada rukhsah tidak puasa. Bahkan ada orang yang tidak boleh puasa. Siapa? Orang yang sedang haid atau nifas. Maka ini juga penting bagi kita mengedepankan prasangka baik. Kalau ada orang yang tidak puasa, bisa jadi sedang haid atau nifas. Jadi jangan sampai kemudian langsung kepikiran, ini orang kok tidak puasa. Bisa saja haid atau nifas. Atau kalau tidak haid atau nifas, yang dapat keringanan. Kalau haid nifas itu bukan keringanan ya, memang tidak boleh puasa. Asy-syaikhul kabir, bisa jadi sudah tua renta. Kok wajahnya masih muda? Wajah itu bisa menipu. Berapa banyak orang yang tampak wajahnya muda tapi sudah berumur. Seperti Pak Basuki itu saya ketemu, saya kira umurnya masih 20-an. Begitu nanya umurnya, loh, kok ternyata kakak saya. Jadi wajah bisa menipu. Bisa jadi tidak puasa karena sudah renta, sudah tidak kuat puasa. Maka jangan terkecoh dengan penampilan. Meskipun tampaknya muda, tapi bisa jadi check up dokter setiap hari karena sudah tua. Kemudian lagi siapa yang dapat keringanan? Orang yang sedang hamil atau menyusui, itu juga mendapat keringanan untuk tidak puasa. Dan orang-orang yang mendapat keringanan ini, ada yang bisa fidyah, ada yang qadha. Siapa yang qadha? Orang yang udhurnya tidak menaun, halangannya tidak menaun, maka bisa diqadha, diganti puasa di hari yang lain. Adapun orang yang halangannya bersifat menaun, maka bisa difidyah. Contoh, tua renta. Itu tidak sementara. Tua itu ya menaun. Maksud ada ini tua 3 hari. Setelah itu muda lagi. Tidak ada. Tua itu menaun. Maka orang yang tua itu boleh difidyah. Kemudian apa lagi? Hamil menyusui, apalagi yang anaknya banyak. Hamilnya saja sudah berapa? 9 bulan. Menyusuinya 2 tahun. Nah, menaun bisa fidyah jika tidak kuat puasa. Apalagi yang hamil menyusui. Nah, sampai 8 10. Maka ini jelas keringanan ini bisa diganti dengan fidyah. Bapak dan saudara yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian siapa lagi yang bisa tidak puasa? Ini juga merupakan satu hal yang perlu kita perhatikan, bahwa dalam agama kita
Rufi'al qalam anil majnun. Pena diangkat dari orang yang gila. Artinya orang yang gila atau orang yang tidak sehat jiwanya tidak wajib puasa. Maka kalau ada orang yang tidak puasa, jangan keburu dioprak-oprak. Bisa jadi orang, saya tidak bilang loh, jenengan yang bilang gila. Jadi bisa jadi orang gila, karena memang orang gila itu tidak wajib puasa. Lu kok penampilannya rapi? Orang gila zaman sekarang beda dengan zaman dulu. Kalau orang gila zaman dulu itu tidak terawat. Kalau orang gila sekarang itu banyak yang terawat. Sehingga jangan sampai kemudian keburu-buru kita kemudian memvonis ini orang kok tidak puasa. Bisa saja orang gila. Ya. Jadi jangan sampai kemudian kita punya prasangka buruk. Betapa bapak dan saudara sering menyaksikan di berita ketika ada kasus misalnya penusukan, penganiayaan, ternyata setelah diperiksa di kepolisian diketahui sebagai orang gila. Nah kadang kita tertipu dengan penampilannya yang rapi, tetapi ternyata hasil uji secara sah dan meyakinkan adalah orang gila. Sering mendapat berita seperti itu. Nah, maka jangan sampai kita kemudian tertipu dengan penampilan. Intinya dalam agama kita orang gila tidak wajib puasa.